Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu di masjid ini ba'da salat zuhur. Semoga pertemuan kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, Allah ampuni kita, dan semoga ini menjadi salah satu sebab Allah memudahkan bagi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat dan kebaikan Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita jadikan waktu yang waktu itu Allah akan lipat gandakan amal menjadi berlipat ganda lebih banyak. Ini kebaikan Allah kepada kita. Karena Allah tahu kita itu tidak bisa terlalu banyak beramal. Terbatas. Tenaga kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan satu waktu untuk kita, jika kita beramal di waktu tersebut, maka dilipat gandakannya amal yang lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kita malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mampu nggak kita ibadah kepada Allah 1000 bulan? Nggak mampu. Allah tahu kita nggak bakalan mampu ibadah 1000 bulan. Lalu Allah jadikanlah satu hari yang ibadah di hari itu bagaikan 1000 bulan. Keutamaan dan kebaikan Allah. Nah, selain di bulan Ramadan, ternyata ada bulan yang bulan ini sebagian ulama mengatakan 10 harinya bisa lebih afdol daripada 10 akhir Ramadan. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini diperselisihkan ulama mana yang lebih afdol, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Kalau kita tahu 10 akhir Ramadan itu hari-hari yang mulia, kita tahu keutamaan yang besar, kita tahu Rasulullah itikaf, Rasulullah melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa di 10 akhir Ramadan, kita tahu. Tapi ternyata 10 awal Dzulhijjah pun ada ulama yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 akhir Ramadan. Maka itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan,
afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, hari yang terafdol di dunia itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi fajar dan walayalin ashar, demi 10 hari. Ada ulama yang menafsirkan 10 hari di sini adalah Allah bersumpah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari di bulan Dzulhijjah ini keutamaan yang besar. Ma min ayyamin a'malus salih ahabbu ilallahi min hadil ayyam. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan-amalan saleh lebih Allah cintai diamalkan dibanding 10 hari Dzulhijjah. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan 10 hari Dzulhijjah itu bisa dikalahkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasul mengatakan, wala jihad fisabilillah. Bahkan jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan ibadah pada 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah, jihad itu nggak bisa mengalahkan, Pak. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia nggak kembali sama sekali. Artinya mati syahid. Jadi amalan 10 Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah itu nggak ada tandingannya kecuali seperti orang yang perang kemudian mati syahid nggak balik sama sekali. Maka hari-hari yang paling dicintai untuk beramal soleh itu diantaranya adalah bulan-bulan Dzulhijjah. Dan kita sebentar lagi masuk ini. Sebentar lagi akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Nanti bulan besok itu di sekitar tanggal-tanggal, mungkin sekitar tanggal 8 atau 9 sudah masuk di awal-awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau ditanya lagi, amalan yang paling afdol itu adalah amalan di bulan Dzulhijjah. Amal apa yang boleh dilakukan? Maka semua amalan boleh dilakukan. Boleh tidak? Boleh. Kecuali puasa. Puasa nggak boleh dilakukan. Puasa ketika tanggal 10. Puasa tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh. Tapi kalau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh. Atau hanya beberapa hari saja itu boleh. Dan hari yang paling afdol di antara 10 Dzulhijjah itu adalah hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu dikatakan pada tanggal hari afdolu ayyami dunya, hari yang paling afdol, yang paling utama di muka bumi adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Hari yang ketika manusia semuanya berkumpul di Arafah. Ini hari yang paling afdol. Dari ini juga, maka para ulama mengatakan ibadah yang paling afdol di bulan Dzulhijjah itu adalah ibadah haji. Haji itu ibadah yang paling afdol. Karena semua ibadah masuk di dalam ibadah haji. Ibadah harta, ada nggak pada haji? Ada. Ibadah fisik? Ada. Ibadah sholat? Ada. Ibadah puasa ada nggak? Apa puasanya? Orang haji nggak boleh puasa. Apa itu puasanya? Orang haji tidak boleh dia berhubungan intim, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai pakaian biasa. Dia harus pakai pakaian ihram. Berarti dia juga harus menahan diri. Menahan diri itu bagian dari puasa. Jadi ibadah yang terafdol di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Ibadah haji ini termasuk rukun daripada rukun Islam.
Kalau ini rukun Islam, berarti ini ibadah wajib. Ibadah wajib itu bertingkat-tingkat. Iya. Contoh, pakai jilbab wajib nggak bagi perempuan? Wajib. Tapi wajibnya pakai jilbab masuk nggak ke rukun Islam? Tidak. Haji itu wajib dan masuk kepada rukun Islam. Berarti kewajiban haji itu kewajiban yang termasuk kewajiban yang tertinggi. Kalau sudah dimasukkan rukun Islam, berarti dia kewajiban yang paling wajib. Maka kita di sini akan membahas hadis-hadis tentang keutamaan orang yang bisa melakukan haji atau orang yang mengerjakan haji. Suatu hari istri Rasulullah SAW pernah bertanya tentang amalan jihad. Laki-laki kan bisa jihad fisabilillah. Bahkan kalau laki-laki jihad, dia meninggal, lalu meninggal dalam keadaan jihad, itu tidak lagi dikainkan kafan, tapi langsung dikuburkan dengan pakaian yang berdarah dan luka yang berdarah, dan nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan berdarah dan darahnya menjadi wangi bagaikan kasturi. Itu siapa? Orang yang mati syahid. Maka Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu perempuan juga mau mendapatkan mati syahid sebagaimana laki-laki memiliki kesempatan mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kau tahu bahwasannya haji dan umroh adalah jihadnya para wanita. Jadi haji, maka orang yang meninggal dalam keadaan haji atau meninggal dalam keadaan umroh itu tetap dikuburkan dengan pakaian ihramnya. Sama seperti orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Nggak boleh ditutup kepalanya, terbuka badannya kalau laki-laki. Ditutup badannya saja dengan baju ihram, kepalanya tetap terbuka. Bagaikan orang bertalbiyah. Nanti di yaumul qiyamah, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertalbiyah dan tetap menggunakan pakaian ihram. Jadi orang yang haji kalau meninggal dalam keadaan haji mirip seperti orang yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Maka haji itu adalah jihad fisabilillah. Jihad itu perlu apa saja? Perlu tenaga, ya tidak? Perlu waktu, ya tidak? Perlu harta, ya tidak? Haji pun perlu itu. Orang yang punya harta belum tentu punya waktu. Orang yang punya waktu, banyak waktunya bisa haji tapi nggak punya uang. Ada orang yang punya waktu, punya uang tapi nggak punya kesehatan. Haji dan jihad sama-sama menjadi sebuah ibadah yang kalau meninggal dalam keadaan ibadah tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Kemudian tadi kita bilang juga di antara keutamaan haji adalah rukun Islam. Apa dalilnya? Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang kedua Muhammadan Rasulullah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Yang terakhir apa? Haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk mengerjakannya. Berarti jelas sekali haji dimasukkan ke dalam rukun Islam, berarti orang yang mengerjakan haji sempurna Islamnya. Rukun itu artinya tiang, kaki. Kalau kita artikan meja, meja ini menjadi berdiri karena ada kaki-kakinya. Itu rukun kaki-kakinya. Gedung ini bisa berdiri karena ada tiang-tiangnya.
Kalau gedung ini, contoh kita sekarang di gedung ini, 1 atau 2 tiang saja kita patahkan, berani nggak kita duduk di gedung ini? Nggak berani, karena khawatir gedung ini akan jatuh. Begitu juga tentang rukun Islam. Dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia nggak mau haji, padahal dia mampu. Dia bagaikan orang yang berdiri dengan kaki 1. Kalau dia bagaikan meja, mejanya kurang kaki. Meja kalau kurang kaki, diletakkan barang yang berat, bisa nggak? Gampang? Miring. Gedung ini, kalau kurang 1 tiang, nggak bakalan ada yang berani masuk di sini. Begitu juga orang beriman, kalau dia mampu, tapi dia nggak kerjakan haji, dia bagaikan orang yang berdiri dengan kaki 1. Bisa jatuh. Karena haji termasuk rukun Islam. Maka itu para ulama berselisih pendapat. Apa hukumnya? Orang yang mampu haji, punya kemampuan, punya harta, punya kesempatan, tapi nggak mau haji. Apa hukumnya? Kalau dia menolak kewajiban haji dan mengatakan haji itu nggak wajib, nggak ada dalil yang wajibnya haji, haji itu hanya siapa yang mau, maka penolakan dengan haji ini berarti telah menolak Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Menolak Quran boleh tidak? Nggak boleh, walaupun 1 ayat. Tapi kalau dia bilang haji itu ada dalam syariat Islam, saya ada kesempatan, saya ada kesehatan, saya ada harta, tapi saya nggak mau. Orang yang nggak mau tapi mengakui kewajiban haji, itu ikhtilaf ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang seperti itu bisa jadi batal Islamnya. Batal. Tapi ada yang mengatakan tidak. Dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa yang paling besar. Karena tidak mengerjakan haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, walillahi ala nas, untuk Allah bagi manusia. Ala nas ini ala berarti wajib. Karena kalimat ala, kutiba alaikumus siyam, ala di situ diwajibkan atas kalian puasa. Begitu juga haji, walillahi 'alan nas, bagi Allah kewajiban manusia hajjul bait, melakukan haji, man istata'a ilaihi sabil, bagi mereka yang mampu mengerjakan atau melakukan perjalanan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, yang pertama tadi kita bilang apa? Haji itu bagaikan jihad. Orang yang meninggal dalam haji itu sama seperti orang yang diperlakukan sama seperti orang yang meninggal dalam perang. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, dibiarkan begitu saja. Kalau seandainya dimandikan juga tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak ditutupkan kepalanya kalau dia laki-laki. Nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Orang semua bangkit dalam keadaan takut. Dia bangkit dalam keadaan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua, kita bilang tadi apa? Keutamaan haji merupakan rukun Islam. Berarti orang yang mengerjakan haji itu akan kokoh keislamannya dan akan sempurna amal Islamnya. Yang berikutnya, haji itu ya, orang yang pergi haji, mereka di bawah tanggungan Allah. Allah yang tanggung jawab terhadap keadaan mereka. Ya subhanallah. Doman itu artinya tanggungan. Tapi kalau dalam bahasa sekarang, doman itu bisa diartikan asuransi. Apa tuh asuransi berarti? Jaminan. Allah yang jamin orang yang pergi haji. Mana hadisnya? Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Thalathatun fi dhamanillah."
3 kelompok yang mereka di dalam jaminan Allah. Kalau jaminan itu berarti Allah yang tanggung semuanya. Kesehatannya Allah yang tanggung. Ya. Keselamatannya Allah yang tanggung, keluarganya Allah yang tanggung. Siapa itu? Ada 3 orang yang Allah menjadi jaminan untuk mereka. 3 kelompok. Yang pertama katanya di sini, rajulun kharaja ilal masjid min masajidillah. Yang pertama, seorang laki-laki yang dia pergi tujuannya ke masjid Allah. Ini keuntungan nih bagi laki-laki. Kalau kita pergi ke masjid Allah, kita melangkah, 1 langkahnya mengangkat derajat, 1 langkahnya menggugurkan dosa. Lalu kalau kita di dalam perjalanan sampai di masjid, Allah yang menjamin dan Allah yang menanggung keadaan kita. Ada apa-apa, Allah yang menanggungnya. Kalau seandainya sakit, seandainya tabrak, seandainya mati, seandainya terjadi suatu celaka, Allah yang akan menanggung. Bukan berarti celaka itu hilang, tapi kecelakaan itu akan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi siapa? Yang pertama, laki-laki yang pergi ke masjid. Jadi sangat rugi juga kalau ada laki-laki yang mampu ke masjid dan dia nggak pergi ke masjid. Sholatnya dilipat gandakan berapa? 27 kali lipat kalau sholat berjamaah. Langkahnya menggugurkan dosa. Lalu langkah yang lain mengangkat derajat. Semakin banyak langkahnya, semakin tinggi di sisi Allah. Dalam perjalanannya, Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia dan Allah jaga dia. Yang kedua, orang yang di dalam jaminan Allah adalah rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seseorang yang dia keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi kalau orang berperang di jalan Allah, Allah yang menjamin hidupnya, menjamin dirinya, menjamin keluarganya. Kalau seandainya dia terjadi kerugian, Allah yang akan mengasuransikan kerugian itu dan Allah akan bayar kerugian itu. Dibayar di mana kerugian itu? Allah bayar di surga. Jadi Allah jamin, Allah yang memberikan garansi ini. Kalau kamu pergi ke masjid, Allah garansikan semuanya. Kalau kamu berjihad fisabilillah, Allah garansikan semuanya. Yang ketiga, yang mereka di bawah garansi dan jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pergi haji sampai dia kembali dari hajinya. Rajulun kharaja hajjan. Seseorang yang keluar untuk pergi haji. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau dia pergi untuk pergi haji, dihabiskan hartanya, mungkin sakit, mungkin letih, mungkin segala sesuatu dia dapatkan di perjalanan. Setiap kesulitan yang dia dapatkan di perjalanan dan harta yang dihabiskan di perjalanan, Allah yang akan menggaransinya. Ini kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Ini keutamaan orang yang haji. Allah yang menjamin kesehatannya, menjamin kehidupannya, menjamin keselamatannya, Allah yang jamin. Percaya nggak sama jaminan Allah? Benar? Benar. Benar ya Allah. Yang ngasih tahu siapa? Rasulullah. Rasulullah tidak akan mungkin berdusta. Cuman kadang-kadang kita mikir, jaminannya gimana Ustadz? Jaminannya Allah bayar dengan surga. Iya. Tapi kita kadang-kadang mikir, Ustadz, saya maunya jaminannya di dunia dong, cash juga. Kalau jaminannya cash di dunia mau Ustadz. Allah pengen buat kita yang lebih baik. Walaupun nggak menutup kemungkinan Allah kasih dunia. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Rasulullah kan katakan, 3 kelompok ini Allah yang menggaransi untuk dia. Tapi bentuk garansi dan di mana dibayar garansinya nggak dijelaskan. Berarti bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Allah kasih kebaikan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah SAW, salasatun fi dhamanillah. 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala
akan menggaransi kehidupan mereka. Satu, orang yang pergi ke masjid. Yang kedua adalah orang yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga adalah orang yang haji. Ya Allah. Pantas. Orang yang haji itu pantas kalau Allah akan menggaransi, menjaga dan melindungi. Capeknya, pengorbanannya, letihnya, belum lagi hartanya. Ya subhanallah. Dari zaman dulu sampai sekarang haji itu mahal. Ya tidak? Orang bilang sekarang haji furoda mahal Ustaz. Hitung saja haji furoda berapa sekarang? 350 juta. Kalau digramkan berapa? Kalau 1 gramnya 1 juta umpamanya. Berarti berapa gram itu Ibu? Tapi zaman dulu juga seperti itu. Orang mau pergi haji 6 bulan naik kapal. Kapal laut loh. Kita sekarang naik haji tinggal naik pesawat 10 jam. 10 jam aja kadang-kadang ngeluh, Ustadz 10 jam lama amat, ya mau cepet naik jet. 10 jam itu udah luar biasa. Ada yang, bahkan sebagian orang kalau sedikit transit udah nggak mau. Orang tua kita dulu, kalau udah mau pergi haji, kayak udah pergi nggak bakalan balik. Berapa bulan? 6 bulan. Musim haji selesai pun dia belum tentu bisa pulang. Tunggu kapal lagi. Tunggu kapal lagi, sampai sebagian mereka harus nunggu di Mekah setengah tahun lagi. Maka itu banyak dulu ulama-ulama kita, karena haji, jadi belajar di Mekah. Termasuk salah satunya siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Itu juga belajar di Mekah gara-gara haji. Termasuk juga, pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan. Itu juga belajar di Mekah gara-gara haji. Tapi kalau mereka haji zaman dulu, coba bayangkan naik kapal 6 bulan, berarti bawa berasnya berapa kilo? Hah? Buat 6 bulan, satu orang buat 6 bulan itu bisa jadi beratan beras pada orangnya. Ya kan? Berarti kan harus diminimalisir juga makanan, diminimalisir juga bekal. Seandainya dia berhenti di satu negeri, di negeri itu pun dia tidak akan lama. Bahkan dikisahkan, orang-orang dulu itu yang berangkat, seandainya yang berangkat 400, sampai Mekah itu 300, udah luar biasa. Belum lagi yang balik, sampai Indonesia jadi 200, itu luar biasa. Perginya, pulangnya, bahkan sebagian diceritakan, kalau ada orang yang haji di zaman itu, dan meninggal di atas kapal, itu cara penguburannya adalah diikat dengan batu, dicemplungin ke laut, dan dibiarkan di dalam laut. Itu haji kapan? Haji orang tua kita. Kita sekarang haji udah gampang. Haji kita udah gampang. Naik pesawat 10 jam. Masya Allah. Kalau dibilang biaya, jangan dikira biaya orang zaman dulu juga murah. Biaya orang zaman dulu pun mahal. Mereka sampai mengeluarkan emas beberapa gram dan sangat banyak. Jadi dengan kesulitan seperti ini dan kesusahan seperti ini, Allah Maha mengetahui kenapa kau mencari sulit, kenapa kau jalan yang jauh, kenapa kau keluarkan hartamu, kenapa kau sampai sakit dalam perjalanan. Tujuanku adalah Allah. Apakah Allah membiarkan hamba-hambanya yang tujuannya karena Allah dengan segala kesulitannya Allah tidak tolong? Kan nggak mungkin. Maka itu dalam hadis dikatakan, fi dhamatillah. Ini 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menjamin. Dhaman itu jaminan Allah. Yang berikutnya, ya. Di dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ay a'malu afdal?" Ditanya nih Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal?" Pertanyaannya jelas. Amalan apa yang paling afdal? Afdal itu yang paling tinggi, paling utama, paling baik. Maka Rasulullah mengatakan, imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Jadi semua amalan, kalau nggak ada iman, amal itu nggak ada harganya. Tapi kalau udah ada iman,
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, amal kecil jadi pahala. Tabassumuka li akhika shadaqah. Senyum kamu jadi sedekah. Kapan itu? Kalau sudah punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, walaupun berinfak sebesar gunung Uhud emas, tapi nggak punya iman, Allah tidak akan hargai. Maka ditanya di sini ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Pertama, iman kepada Allah. Yang ditanya lagi ya Rasulullah, kemudian apa? Kemudian nih, berarti setelahnya. Rasulullah mengatakan, jihadu fi sabilillah. Kamu berperang di jalan Allah. Perang berarti menyerahkan jiwa, menyerahkan raga, menyerahkan harta, menyerahkan waktu, menyerahkan fisik, semuanya untuk Allah. Itu jihad. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, hajju mabrur, haji yang baik. Jadi kedudukannya, haji yang baik itu seperti orang jihad fisabilillah. Zaman sekarang nggak ada, Allah alam, kita di negeri kita Indonesia nggak ada jihad. Jihad fisik, jihad berperang nggak ada. Tapi kita punya jihad yang lain. Apa itu? Haji termasuk jihad di jalan Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain, bahwasannya orang-orang yang haji dan orang-orang yang umroh itu adalah tamu-tamu dan delegasi Allah. Utusan-utusan dan tamu-tamu Allah. Maka, kalau dia menjadi tamu Allah, selain Allah yang menggaransi perjalanannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semua permintaannya. Kita pergi haji, apa yang kita minta dikasih sama Allah. Mana hadisnya Ustaz? Hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wafdullahi azza wa jalla thalathan. Utusan Allah dan delegasi Allah itu ada 3 kelompok. Yang pertama al-ghazi. Yang pertama adalah al-ghaz. Al-ghazi itu pasukan perang. Yang kedua al-hajju, orang yang haji. Yang ketiga al-mu'tamir, orang yang umroh. Ini hadis. Dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah mengatakan bahwasannya al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Kata Rasulullah SAW, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh itu adalah delegasi dan juga termasuk tamu-tamu Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya. Kalau dia meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan permintaannya. Kata Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Berarti orang yang haji dan orang yang umroh itu adalah utusan-utusan dan tamu-tamu Allah. Kalau dia tamu Allah, dia pergi ke Mekah, tidak ada keluarga, tidak ada tujuan dagang, tidak pula tujuan-tujuan yang lain. Murni tujuan dia ke sana mencari ridha Allah. Beda sama orang yang pergi mengeluarkan uang yang banyak, tujuannya bisnis. Atau pergi mengeluarkan uang yang banyak, tujuannya adalah dia mendapatkan dunia. Orang yang haji dan umroh, tidak ada tujuan dia lain kalau memang karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua permintaan mereka. Coba saja saya umpamakan ini, ya Pak, ada orang Pak ke rumah Bapak dari jauh. Dia jauh dari rumah ke rumah Bapak di Jakarta, tapi dia tinggal jauh. Perjalanan aja dia sulit. Perjalanan lama dia jalan, 10 jam dia jalan ke rumah Bapak. Lalu dia di rumah Bapak nggak pengen apa-apa, cuman pengen ketemu Bapak. Waktu dia mau ke rumah Bapak, dia bawa bekal,
dia jual sebagian barangnya untuk bisa berjalan sampai rumah Bapak. Sebagai apa? Sebagai tamu. Sampai rumah kita bilang, kenapa kamu ke sini? Aku cuma ingin bertamu, nggak ada yang lain. Padahal jalannya jauh, dia bermodal yang besar, letih, capek, hanya untuk rumah kita. Kira-kira apa yang kita lakukan buat tamu seperti ini, Pak? Hah? Pak, terharu, pasti kita muliakan. Kalau kita punya kamar yang terbaik, kita suruh tinggal kamar yang terbaik, ya tidak? Kalau kita punya makanan yang terbaik, kita berikan dia makanan yang terbaik. Kalau dia mau pulang, kira-kira kita apain? Antar, kita kasih hadiah, ya tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada itu. Pasti. Yang ngajarin kita muliakan tamu siapa? Allah. Kalau kita muliakan tamu, diajari Allah. Sekarang orang haji itu jadi tamu siapa? Tamu Allah. Pasti Allah muliakan. Tidak akan mungkin tamu-tamu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak muliakan. Maka di antara salah satu kemuliaan tamu-tamu Allah, Allah berikan mereka doa yang mustajab. Itu pasti. Ada doa-doa yang ke orang haji, Allah kasih doanya. Maka kalau haji, Pak, Ibu, umroh juga sama, itu list doa boleh. Boleh list doa sama Allah. Allah kasih. Tapi kalau bisa, list doa kita yang tertinggi, yang terbesar, apa itu? Apa Ibu? Surga Firdaus. Ya, saya kadang-kadang sedih juga ngelihat sebagian orang yang bikin konten punya waktu mustajab di depan Ka'bah fulus. Ya subhanallah. Ya boleh aja minta fulus, tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi tenaga kita, waktu kita, harta kita, sakit kita, capek kita, cuman fulus tujuannya, kurang besar, kurang tinggi, kurang mulia. Minta yang lebih mahal. Surga Firdaus. Maka itu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Lah karena minta sama Allah nggak pernah bayar. Permintaan pakai bayar nggak sih? Enggak, minta tinggal minta. Masalah dikasih itu hak siapa? Hak Allah. Kita ini tinggal minta. Jangan pernah ragu dengan permintaan kita. Oh Ustaz, anak malu minta surga sama Allah, Ustaz. Jangan malu kalau malu minta sama Allah. Minta sama Allah yang tertinggi. Jadi ini hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya orang yang 3 orang nih. Yang satu adalah orang yang berperang. Yang kedua orang yang haji. Yang ketiga orang yang umroh. Diklasifikasikan haji dan umroh dengan orang yang perang di jalan Allah. Apalagi zaman itu. Di zaman itu ya subhanallah, Madinah Mekah saja itu 500 km, paling enggak naik onta 3 hari 3 malam. Jadi orang bisa haji di zaman itu luar biasa. Nggak ada tidur di hotel pakai AC, lalu pakai kasur empuk, nggak ada. Bisa pakai tenda saja udah luar biasa. Maka sekarang sebenarnya kita sudah sangat banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah memang tahun per tahun, setiap tahun bertambah kaum muslimin yang pergi ke Mekah atau ke Arafah. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, keutamaan bagi orang yang haji. Di dalam hadis dari Ma'is radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ya, apa amalan yang terafdal?" Maka Rasulullah berkata, iman kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian jihad fisabilillah. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian haji mabrur. Tafdulu sa'iril a'mal kama baina, kata Rasulullah SAW, kama baina matla'i syamsi ila maghribiha. Yang berikutnya kata Rasulullah, amal yang paling afdol itu adalah haji. Keutamaannya bagaikan tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya. Timur dan barat. Jauh nggak timur dan barat?
keutamaan haji dengan amal-amal selainnya itu sangat tingginya haji bagaikan timur dan barat, jauhnya ketinggalan. Artinya haji itu sangat besar keutamaannya. Di dalam hadis yang lain, keutamaan haji dan umrah diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, dari umrah ke umrah berikutnya akan menggugurkan dosa. Jadi kalau kita umrah 2 tahun sekali umrah akan menggugurkan dosa. Berarti dosa yang berapa tahun? Dosa 2 tahun. Kalau setahun sekali berarti setiap setahun digugurkannya dosa. Wal hajju mabrur, dan haji mabrur walaysa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Kalau seandainya ini, kita berandai-andai lagi, ada orang yang dia tahu dia punya kesalahan. Lalu kesalahan dia ini, kalau dinaikkan ke pengadilan, dia akan dipenjara 6 bulan. Penjara berapa? 6 bulan. Lalu dibilang sama dia, kamu bisa lepas dari penjara ini dan gak dipenjara 6 bulan. Tapi bayar 500 juta. Uang dia ada 1 miliar. Kira-kira mau gak dia bayar 500 juta? Hah? Mau. Padahal dia lepas dari mana tadi? Dari penjara. Di penjara dikasih makan gak? Bisa tidur gak? Bisa napas gak? Dia rela membayar 500 juta di tempat yang masih bisa tidur. Kamu gak sampai 500 juta, Allah lepaskan dari api neraka. Itu kan neraka beda, Ustaz. Kalau penjara saya mau keluar duit. Kalau neraka ya kan gak apa-apa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ya subhanallah. Banyak dosa gak kita? Mau diampuni oleh Allah? Allah cuma bilang pergi haji dengan uangmu yang lebih. Allah gak minta uang yang pokok. Uang yang mana? Yang lebih. Nah ini kadang-kadang orang juga mikir, Ustaz uang yang lebih kan? Saya emang gak ada di rekening. Tapi emasnya di lemari banyak. Itu namanya emas yang lebih, sama. Dia memang juga nggak punya uang yang lebih di rekening, tapi mobilnya jejer, nggak kepake. Yang kepake pasti 1. Nggak mungkin lagi pergi make 2. Ya kan? Berarti itu lebih. Jangan dipikir yang lebih itu berarti hanya nominal uang. Rumah kita pakai berapa? 1. Lebih daripada itu berarti lebih. Walau nggak punya uang, tapi punya barang yang lebih, tetap dikatakan wajib. Wajib. Bahkan sebagian orang berpendapat, kalau kau punya uang ini bingung, mau haji atau mau beli rumah, dan belum punya rumah. Ada yang berpendapat tidak wajib beli rumah, yang wajib haji. Karena kalau kita ngontrak rumah nggak dosa. Ini ada berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita mengambil yang lebih ringan, apa itu? Boleh kau beli kewajiban dasarmu, primer, tapi ketika sudah menjadi sekunder, yang kedua, tambahan, maka itu nggak wajib bagimu. Mobil 2 nggak wajib. Emas yang banyak nggak wajib. Ya kan? Rumah yang banyak, tanah yang banyak nggak wajib. Kenapa? Karena masuk kuburan cuman 2x2. Selesai. Lah, orang tua kita dulu kalau mau haji jual tanah, salah apa benar? Hah? Betul, nggak salah dia. Nggak salah, karena dia beranggapan bahwasannya yang namanya wajib itu ketika harta lebih, bukan uang rekening yang nganggur. Kadang-kadang orang memang betul nggak punya rekening nganggur, cuman dia punya emas, dia punya tanah, dia punya mobil, dia punya juga surat-surat yang lain yang sebagai harta, itu juga tetap dikatakan wajib haji. Dalam hadis yang lain, dari Abdullah bin Habsyi Al-Hathami
radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ay amal afdal. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan apa yang paling afdal, maka Rasul mengatakan iman kepada Allah tanpa ragu. Kemudian berjihad di jalan Allah tanpa mencuri harta jihad. Yang ketiga, al-hajju mabrur. Qabla fa ayyu salatu afdal? Lalu ditanya lagi, kila, salat apa yang paling afdal? Salat yang panjang dan tenang. Lalu ditanya lagi, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah juhdin mukil. Sedekah apa yang paling afdal? Juhdin mukil. Apa itu juhdin mukil? Kamu nggak punya banyak, tapi kamu tetap sedekah. Itu juhdin mukil. Wa ay hijrah ma afdal? Qala hijrah ma haramallah. Hijrah apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, engkau meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Lalu ditanya, ya Rasulullah, jihad apa yang paling afdal? Orang yang berjihad melawan musyrikin dengan harta dan jiwanya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, pembunuhan apa yang paling mulia? Orang mati dibunuh bagaimana yang paling mulia? Uhriqa damuhu wa uqira jawaduhu. Orang yang ditumpahkan darahnya dan dia dihilangkan dari segala kebaikan. Jadi artinya di sini afdal amal adalah haji yang mabrur. Bahkan Rasulullah mengatakan, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau seandainya lagi, berandai-andai, kita pergi ke suatu tempat, barang siapa yang pergi ke suatu tempat itu, dia akan dapatkan surga di tempat itu. Mau nggak kita ke tempat itu? Pasti mau. Jangankan ke tempat yang katanya betul-betul surga, ke tempat yang mungkin indah, yang menghibur mata, orang rela mengeluarkan uang dan tenaga ke sana. Iya tidak? Padahal itu surga dunia. Kata Rasulullah SAW, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada bagi dia balasan kecuali surga. Di dalam hadis yang lain, kita baca lagi hadis yang lain, masih berkaitan tentang keutamaan orang yang haji. Tadi orang yang haji Allah yang garansi sehatnya, hartanya, hidupnya Allah yang garansi. Allah akan bebaskan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Dia kalau mati bagaikan orang jihad fisabilillah. Sekarang hadis yang lain. Atau tadi juga kita bahas orang yang haji akan Allah kabulkan permintaannya karena dia sebagai delegasi dan tamu-tamu Allah. Yang sekarang hadis berikutnya. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid adh-dhahab wal fiddah wa laysa lil hujjah al-mabrurah thawabun ilal jannah. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, atau kita baca dulu hadisnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah dan iringilah hajimu dengan umroh. Nah, haji diiringi dengan umroh. Haji apa ini? Umroh dulu, habis itu haji. Umroh apa ini? Haji apa ini? Haji tamattu. Umroh dulu kemudian haji. Kata Rasulullah SAW, ikutilah hajimu dengan umroh. Sesungguhnya innahuma yanfiyani faqar. Sesungguhnya haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Siapa yang bilang akan menghilangkan kefakiran? Rasulullah SAW. Jadi jangan takut kita mengeluarkan uang untuk haji, nggak bakalan fakir, nggak bakalan miskin, nggak bakalan kita bangkrut, nggak bakalan. Karena kita jadi tamu Allah yang Rasulullah kabarkan Allah tidak akan memfakirkan dia. Fa innahuma sesungguhnya keduanya yanfiyanil faqr, akan menghilangkan kefakiran.
Allah yang akan ganti hartanya. Allah yang akan ganti kebaikan. Sebagaimana al-kir, kir itu besi yang atau api yang panas, akan menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Maka tidak ada bagi orang yang haji mabrur balasan di sisi Allah kecuali surga. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis ini riwayat dari Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain dikatakan, ittabi'u al-hajj atau adimu haji wal umrah. Lakukanlah, dawamkanlah, seringkanlah haji dan umrah. Berarti bukan harus sekali. Kalau kamu mau punya uang terus-terusan, silahkan. Karena di dalam hadis dikatakan adimu. Adimu itu dawamkan. Dawamkan itu Rasulullah SAW umroh itu lebih daripada 10 kali. Rasulullah SAW. Jadi dawamkanlah haji dan umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena keduanya akan menghilangkan kefakiran. Rasulullah SAW mengatakan akan menghilangkan kefakiran. Ya. Sebagaimana api itu akan menghilangkan kotoran pada besi-besi yang kotor. Man atahadal bait walam yarfas walam yafsuk raja'a kama waladatu ummuh. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang haji. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi hadal bait, Ka'bah, kemudian dia tidak yarfas. Yarfas itu omongan yang mengandung syahwat. Itu yarfas. Walam yafsuk. Yafsuk itu omongan yang mengandung kerusakan. Bohong, marah, mencaci, memaki. Itu yafsuk. Barang siapa yang tidak melakukan rafas dan tidak melakukan fusuk, raja'a kama waladathu ummuh. Kalau dia pulang ke rumahnya, dia bagaikan orang yang baru lahir. Jadi kalau dia 50 tahun pernah bikin dosa, lalu dia pergi haji, betul-betul lillahi ta'ala pergi haji, dia pulang, dia bagaikan orang yang baru lahir. Masya Allah. Kalau ditanya, baru lahir di sini, apakah amalnya nol semua? Atau baru lahir di sini cuma dosanya? Apa jawabannya? Apakah sholatnya juga di-reverse nol lagi semua? Tidak, amal solehnya tetap dianggap, tapi yang dihapus itu adalah kesalahan. Ya Allah. Maka kalau lihat keutamaan ini, berapapun dan apapun yang kita alami dalam haji, nggak pernah rugi. Kamu capek, nggak rugi. Kamu keluar harta, nggak rugi. Kamu sakit, nggak rugi. Kenapa? Allah akan hitung kau bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Lah keutamaan apa lagi yang harus Allah berikan kalau keutamaan-keutamaan ini ternyata tidak menggerakkan hati? Dunia dikasih nggak? Tidak akan fakir katanya. Akhirat dikasih nggak? Dimasukkan surga bagaikan orang yang baru lahir. Digugurkan dari dosa. Permintaannya dikabulkan. Kalau semua ini nggak menggerakkan juga untuk haji, mau apa lagi? Maka itu, orang yang haji murni adalah kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau udah punya anak, nak, kamu belajar yang benar. Nanti ibu beliin apa yang kamu mau. Nanti ibu kasih kamu hadiah selain permintaan kamu. Nanti ibu dijanjiin dia semuanya. Dia tetap nggak bergeming. Apa kita bilang nih anak? Hah? Hah? Dablek. Itu kalau kita sama anak. Allah untung nggak pernah bilang kita dablek. Yeah. Kita sama anak mungkin langsung kita bilang nih anak dablek amat, udah dikasih hadiah, permintaannya dikasih, tetap nggak bergeming dan nggak bergerak. Kita langsung bilang anak dablek. Allah bilang nggak ke kita dablek? Ya subhanallah, betapa baiknya Allah sama kita. Allah Latif. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka keutamaan yang besar ini, ya, keutamaan yang besar ini sangat banyak bagi orang yang haji. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat, mati masuk surga, dosanya digugurkan,
Masuk surga bagaikan orang yang baru lahir. Kalau dia kembali nggak mati, Allah kasih lagi kembali uangnya. Tidak akan pernah dia fakir. Kurang janji apa lagi Allah? Kadang-kadang kita janji manusia percaya, sama janji Allah kadang-kadang kurang percaya. Subhanallah. Kalau janji manusia kita percaya luar biasa. Padahal semampu-mampunya manusia, dia bisa jadi nggak mengingkari, bisa jadi dia mengingkari janji. Cuman dia bilang nanti, maaf, kamu salah paham terhadap janji saya. Apalagi janji sama manusia, janjinya nggak di atas materai. Waduh, itu gampang dia buat. Dia atas materai aja masih bohong, katanya. Subhanallah. Ini yang menjanjikan yang maha kaya, yang shadaqallahul azim, yang maha benar segala ucapannya, yang kalau dia pengen sesuatu tinggal dia bilang kun, pasti terjadi. Iya. Berikutnya, ya, dalam hadis yang lain, dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju jihadun kullu dha'ifin. Haji itu adalah perang, jihad bagi setiap mereka yang memiliki kelemahan. Nggak bisa lagi perang, nggak bisa ngangkat senjata, nggak bisa ngangkat pedang, boleh hajinya boleh jihadnya atau perangnya dengan haji. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, jihadu kabir, was-saghir, wad-dha'if, wal-mar'ah, hajju wal-umrah. Jihadnya orang yang tua jompo dan orang yang lemah, dan juga jihadnya orang-orang yang perempuan adalah mereka yang haji dan umrah. Dalam hadis Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah bagi wanita ada jihad? Maka Rasulullah mengatakan, iya, bagi wanita ada jihad. Alaihinna jihadun la qitala fih. Bagi perempuan ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah. Haji dan umrah. Iya. Saya mau tanya lagi nih. Kalau kita meninggal, lalu kita nggak meninggalkan harta untuk anak kita, nggak ninggalin tanah, nggak ninggalin rumah, dosa nggak kita? Hah? Tapi kalau kita meninggal, kita nggak haji sementara punya rumah dan punya harta yang lebih, dosa nggak kita? Dosa. Nggak pernah dosa kalau kita menjual untuk haji, selama itu tidak menelantarkan tanggung jawab kita. Jadi jangan pernah seorang itu menganggap bahwasannya haji itu tunggu dipanggil. Dipanggil bagaimana lagi? Allah udah panggil di Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah udah panggil bagi manusia untuk haji ke Baitullah. Kalau dia bilang tunggu dipanggil apa maksudnya? Bukankah Quran sudah memanggil 1400 tahun yang lalu? Kalau dia bilang hati saya belum terpanggil, itu beda lagi. Bukan belum dipanggil, hatimu yang belum terpanggil, terbuka. Tapi Allah sudah manggil belum? Sudah. Allah sudah panggil di Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia melakukan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melakukannya. Orang yang mencintai Allah, dia akan rindu bertemu dengan yang dicintai. Dan tidak ada jalan untuk melepas rindu seorang yang mencintai Allah kecuali dia datang ke rumah Allah. Jadi ke rumah Allah, ke Baitullah, itu adalah pelepas rindu dari kekasih-kekasih Allah. Maka itu ketika mereka bisa ke Baitullah, betul tercurahkan hati mereka, tercurahkan iman mereka, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian hadis yang berkaitan tentang keutamaan haji. Bagi kita yang mampu melakukan haji, lakukan. Bagi kita yang belum mampu melakukan haji, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sesuai niat kita.
Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu hasanatan kamilah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertekad melakukan kebaikan dan dia tidak bisa melakukannya bukan karena tidak mau, karena tidak mampu, takdir Allah. Maka apa? Kataballah hasanatan kamilah. Allah akan catat untuk dia bagaikan orang yang melakukan. Yang penting kita sekarang apa? Niat. Bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu, yang saya niat Ustadz, kamu bukan niat lagi. Karena kamu sudah mampu. Bukan niat lagi yang diminta sama Allah. Karena sudah mampu yang diminta amalan. Niat padahal mampu dan tidak mengerjakan berarti niatnya belum bulat. Tapi niat yang dicatat pahala itu himmah. Man hamma bihasanatin. Himmah itu niat tekad bulat yang kuat. Barang siapa yang telah berhimmah, bersemangat, tekad bulat, kuat, ingin melakukan, tetapi karena takdir Allah, bukan karena diri dia. Karena takdir Allah dia nggak bisa melakukannya, maka Allah akan catat dia bagaikan orang yang melakukan. Takdirnya umpamanya dia udah mau haji, udah daftar di haji reguler, ternyata disuruh nunggu 25 tahun. Sementara dokter bilang umur dia tinggal 5 tahun. Udah, daftar nggak? Daftar sudah. Lah kata 25 tahun, kata dokter 5 tahun. Itu umur nggak ada yang tahu. Begitu ternyata udah daftar, meninggal, Allah catat bagaikan orang yang haji dan dia belum pernah haji. Ya, Allahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang digugurkan dosa, diangkat derajat, dimasukkan ke dalam surga dan disempurnakan rukun-rukun Islam kita. Ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan, ada mic ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana lebih baik kita naik haji dan umroh di bulan Ramadan? Karena saya dengar di bulan Ramadan haji bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Mana yang lebih baik, haji atau umroh di bulan Ramadan? Umroh di Ramadan seperti haji bersama Rasulullah. Kalau kita haji sekarang nggak sama Rasulullah, berarti afdolan tetap afdolan haji. Karena haji rukun Islam. Umroh di Ramadan itu dibanding umroh yang lain seperti haji. Tapi kalau kamu haji, itu sudah amalan yang paling tinggi. Nggak mungkin umroh bisa mengalahkan haji. Kenapa? Karena umroh itu bagian kecil dari haji. Orang bisa haji harus pakai umroh dulu. Tawaf dulu, sa'i dulu. Kecuali hajinya haji ifrad. Tapi kalau hajinya tamattu dan qorin pasti umroh dulu. Jadi maksud dalam hadis itu adalah bukan berarti kita meninggalkan haji. Haji itu rukun Islam. Tapi kalau kita disuruh pilih umroh, maka kalau bisa lakukanlah di bulan Ramadan. Al-umrah fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umroh di bulan ini kisahnya juga ada. Ada seorang wanita, dia nggak ikut haji sama Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa nggak ikut haji? Ya Rasulullah, aku ada intinya dia punya uzur gara-gara dia harus mengurus suaminya. Jadi dia nggak haji. Maka Rasulullah katakan kepada dia, kalau begitu umrohlah kau di Ramadan. Sesungguhnya umroh di Ramadan senilai dengan haji bersamaku. Nah, ini orang ini tidak bisa haji bersama Rasulullah karena sebab ada kewajiban lain. Apa kewajiban dia yang lain? Mengurus suaminya. Maka dari itu Rasulullah memberikan solusi agar dia tetap bisa mendapatkan keutamaan. Ada waktu, umrohlah di bulan Ramadan. Tapi kalau dikatakan umroh di Ramadan dengan haji bersama Rasulullah, kalau dia punya waktu, ya tetap haji bersama Rasulullah lebih afdol karena dia rukun Islam. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain, silahkan. Mau tanya Ustadz? Ya. Nyala ya. Tadi Ustadz katakan bahwa orang yang haji itu dalam jaminan Allah ya Ustadz ya. Dalam jaminan Allah.
Lalu yang menjadi pertanyaan itu adalah, kalau memang dalam jaminan Allah, berarti orang yang haji itu insya Allah rata-rata hampir semua mungkin mabrur ya Ustadz ya. Apakah bisa seperti itu Ustadz? Satu. Lalu kalau memang dalam jaminan Allah, misalnya kayak sekarang kan ada peraturan yang ketat untuk haji gitu Ustadz ya. Ada tapi orang yang berangkat haji dengan pakai visa ziarah gitu Pak Ustadz, pakai visa ziarah gitu. Apakah terus ada yang dipulangkan Ustadz? Ya, nah itu bagaimana nasib mereka Ustadz yang dipulangkan? Sedangkan tadi Ustadz katakan bahwa orang yang haji itu adalah dalam jaminan Allah. Lalu mereka dipulangkan itu bagaimana gitu Ustadz? Iya, apa maksud dalam jaminan Allah? Doman itu domanullah. Doman itu ya tadi saya katakan garansi, jaminan. Kalau mobil kita ada di garansi sama asuransi, mungkin nggak tabrakan? Hah? Mungkin, bila perlu ditabrakin biar diganti garansinya, kan gitu. Ya, artinya ketika dia dalam jaminan Allah, bukan berarti dia nggak ada musibah. Dia ada musibah, tapi musibahnya pasti tergaransikan dan digantikan. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikir juga, oh saya dalam jaminan Allah, kalau gitu ya saya ngelawan polisi aja. Ya gimana kamu ngelawan polisi ya tetap salah. Pakai visa ziarah, lalu bilang ini tanah Allah bukan tanah Arab, ini tanah Allah. Saya mau haji di sini. Ya, itu makanya kita pahami dulu apa maksud jaminan Allah. Bukan berarti kita nggak ada ujian, sakit tetap ada. Mungkin harta kurang tetap ada. Mungkin juga ya teman-teman yang tahun-tahun kemarin dia berpikir udah bayar visa furoda mahal. Dia kira visa furoda itu udah dia bayar fasilitas paling mahal. Ternyata sampai sana harus jalan 8 kilo pulang pergi. Ya subhanallah. Itu langkahnya jaminan Allah. Kamu capek jaminan Allah. Allah jamin, Allah garansi, Allah ganti. Itu maksudnya bukan berarti capek nggak ada. Capek itu tetap ada. Nggak mungkin. Orang haji pasti capek. Mau dia paket yang bagaimanapun dia pasti capek. Karena semua di Arafah sama. Di Musdalifah juga semua sama. Tidur di hotel bintang 1000. Yang atasnya langsung langit. Sama semua, nggak ada. Lalu alasnya juga sama. Kalau bawa karpetnya pakai karpet. Kalau pakai sejadah ya pakai sejadah. Kalau nggak bawa karpet sama sejadah ya langsung tanah sama batu. Baju ihram aja yang jadi alas. Semua sama. Lalu pertanyaannya tadi bagaimana dengan orang-orang yang dipulangin? Haji pakai visa ziarah itu visa itu tidak termasuk dalam rukun ibadah. Rukun haji itu adalah tawaf, sa'i, jamarat, arafah, ya kan? Nggak ada di dalam rukun haji, Allahu a'lam, visa. Tetapi visa itu dibutuhkan agar terjadi ketertiban dalam haji. Udah dibatasin visa aja kayak begini, udah ngebludak tuh tempat Arafah yang kadang-kadang orang ngantri sampai berjam-jam di kamar mandi. Udah dibatasin begini aja dengan kuota, itu tidurnya kalau lagi di tenda ada sebagian nggak bisa tidur karena cuman miring badannya. Ada yang di Arafah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali duduk. Padahal itu sudah dibatasi dengan kuota. Coba bayangkan, haji ini tidak dibatasi dengan visa dan kuota. Kira-kira apa yang terjadi di Arafah? Nggak mungkin kita bisa mengerjakan haji lagi. Yang ada chaos di sana. Maka diadakannya visa ini bukan mempersulit. Ini anggaplah sebagai antrian. Kita mau masuk, yuk antri, yuk bareng-bareng daftar dulu haji. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Maka dari itu pemerintah Saudi sebenarnya yang saya pahami, visa reguler, visa ONH Plus itu gratis. Yang bayar cuman akomodasi. Ya wajarlah, tenda, hotel, pesawat, bayar. Ya, visanya tidak. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana dengan orang yang haji dengan visa ziarah? Memang itu bukan syarat. Visa bukan syarat, bukan rukun, tapi dia melakukan sesuatu yang
mungkin bisa menyebabkan mengganggu keamanan. Hajinya sah, kalau dia memang haji ya tetap sah. Tapi hajinya benar, ya banyak-banyak aja minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan hajinya, saya dari mana jawaban ini? Karena saya pernah bertanya. Saya waktu itu di Masjid Nabawi di depan, khususnya laki-laki, itu ada meja buat fatwa. Selalu ada duduk di situ syekh. Saya tanya sama syekh, bagaimana orang haji pakai visanya visa turis? Syekh bilang hajinya sah tapi dia salah. Hajinya sah tapi dia salah. Ya seperti itu. Nah sekarang juga, kalau kita ternyata nggak mampu haji percepatan, haji furoda yang mahal, kita daftar juga haji reguler tunggunya 30 tahun. Apakah menjadi wajib bagi kita pakai visa ziarah? Jawabannya nggak menjadi wajib. Nggak menjadi wajib. Kenapa? Karena kita termasuk tidak mampu. Ya Allah alam, yang saya pahami tidak menjadi wajib. Karena kalau kita wajibkan semua orang pakai visa ziarah, tadi kita bilang, bagaimana keadaan tenda di Mina dan Arafah? Gak bakalan nampung orang. Coba saja Indonesia sekarang dibebasin. Siapa yang mau berangkat haji silakan berangkat. Mungkin itu Arafah di Indonesia semua. Belum lagi orang lain, negara lain, belum lagi itu. Iya. Jadi kesimpulannya, Allah alam, haji dengan visa seperti itu hajinya sah, tapi dia membuat sebuah kesalahan. Iya. Tadi kan Ustadz juga katakan bahwa haji yang mabrur itu adalah balasannya surga ya Ustadz ya. Kalau misalnya seseorang setiap tahun berangkat haji. Ya, lanjut. Silakan. Tapi uangnya di uang korupsi gitu Ustadz. Nah, itu kan juga tadi Ustadz mengatakan dari haji ke haji akan dosa-dosa ya Ustadz ya. Yeah. Lalu kalau dia korupsi tapi dia cara menghapuskan dosanya dengan berangkat haji, itu bagaimana Ustadz? Subhanallah. Mabrur kah? Gitu Ustadz. Kadang-kadang ada orang yang dia mau bayar dengan hartanya ampunan Allah, tapi Allah nggak bisa dipermainkan. Udah deh, saya bikin dosa dulu, habis ini ntar saya haji lagi. Yang dimaksud bahwasannya dosa itu diampuni ketika dia taubat. Dia bikin dosa, tapi setelah itu bikin rencana bikin dosa lagi, itu berarti main-main sama Allah. Nggak boleh. Main-main sama Allah nggak boleh. Saya haji dulu habis haji nanti pulang saya bikin dosa lagi. Nanti haji lagi, itu main-main namanya. Maka orang yang haji dengan uang yang haram itu sama pembahasannya dengan orang yang sholat dengan pakaian yang haram. Pakaiannya haram. Orang sholat sejadahnya haram. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak akan menerima kecuali kebaikan. Allah nggak terima kecuali sesuatu dari yang baik. Begitupun orang yang pergi, tidak akan Allah terima kecuali dengan harta yang baik. Kalau harta dari harta yang tidak baik, Allah tidak terima. Innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Termasuk pembahasannya adalah sholat dengan pakaian yang haram. Apa hukum sholat dengan pakaian yang haram? Nah, dia ini bukan sholat lagi. Tiketnya, makanannya, pakaian ihramnya, semua dari barang yang haram. Maka itu, para ulama mengatakan, Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah, kita satu lagi. Bolehkah wanita berhaji sendirian? Bolehkah? Perempuan. Bolehkah perempuan haji atau umroh tanpa mahram? Ini haji dan umroh tanpa mahram diperselisihkan ulama. Belum saya jawab yang mana, udah saya yang ini aja Ustaz lah. Saya udah tahu yang ini aja saya ngambilnya. Jangan dulu. Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tahillu limra'atin an tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'adil mahram. Kata Rasulullah SAW, tidak halal. Tidak halal berarti apa? Haram bagi wanita
Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia safar kecuali dengan mahram. Ini hadisnya jelas. Bukhari Muslim, nggak halal perempuan safar kecuali pakai mahram. Lalu bagaimana safarnya untuk ibadah? Hadis ini sebenarnya umum. Nggak halal safar. Nggak dirinci. Safar maksiat kah? Safar ibadah kah? Safar pulang kampung kah? Safar jenguk kerabat kah? Nggak dirinci. Maka ulama ada yang memutlakkan, kalau hadisnya umum, kenapa kamu harus rinci? Yang nggak boleh safar itu kalau safar yang haram. Kalau safar yang ibadah boleh walaupun sendiri. Perincian ini datang dari mana? Safar haram, bermahram dan nggak bermahram ya nggak boleh. Tar dulu, belum selesai. Tar dulu. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Asalkan ibadahnya haji. Dan yang wajib, bukan yang sunnah. Karena kalau yang sunnah, tidak boleh mengerjakan yang sunnah dengan melanggar larangan. Kalau yang wajib, mungkin bisa mengerjakannya karena dia harus pakai teman yang aman. Ini pernah sebagian menisbatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah haji dari Madinah sama istrinya. Istrinya bawa teman-temannya dari Madinah untuk menuju Mekah. Perbuatan Abdullah bin Umar ini menyebabkan sebagian mazhab ulama, yang saya ingat juga Syafi'i, membolehkan perempuan pergi haji dengan teman yang aman walaupun bukan mahram. Ini mazhab siapa? Syafi'i. Tapi semua sepakat, kalau kamu pakai mahram, kamu lebih afdol, lebih aman. Lalu kalau seandainya pendapat Imam Ahmad tadi, dia tetap haji tanpa mahram, sah atau tidak haji? Maka jawabannya hajinya sah menurut mazhab Ahmad, tapi dia salah. Kalau dia punya uang hanya untuk sendiri, nggak punya uang buat mahram, menurut mazhab Ahmad tidak wajib bagi dia haji. Karena menurut mazhab Ahmad Hambali, kemampuan mahram termasuk syarat wajib haji. Tapi menurut kebanyakan ulama atau sebagian ulama mengatakan tidak wajib pakai mahram selama pergi dengan yang aman. Mana yang benar? Mana yang benar? Kalau ditanya Aisyah ketika Rasulullah meninggal gimana hajinya? Kan Rasulullah sudah meninggal, Aisyah nggak punya anak. Aisyah pernah haji bersama ponakannya. Aisyah pernah haji sama ponakannya. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Bukankah ada sahabiat yang hijrah sendirian? Jawabannya ada. Perempuan hijrah itu boleh walaupun sendirian. Karena hijrah itu menyelamatkan agama. Itu wajib dan darurat. Apakah haji dikiaskan dengan hijrah? Beda. Maka sampai sekarang pun kalau ada perempuan-perempuan yang dari negeri-negeri Eropa pengen hijrah, boleh walaupun sendirian. Begitu. Iya. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, menyambung pertanyaan. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Mic yang ini Mbak, buat tolong. Biar kedengeran, agak belakang soalnya agak kedengeran. Allahu Akbar. Menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya. Pak mahram. Kayaknya mic-nya kejauhan, jadi wireless-nya nggak nyambung, Bu. Wireless-nya nggak nyambung. Menyambung pertanyaan sebelumnya, jika pergi haji dan tanpa mahram gitu ya, haruskah dengan izin? Yang kedua ini adalah bagi dengan mahram,
Sementara jika wajib gitu ya, kalau haji, kalau umroh itu hukumnya gimana Ustaz? Oke. Pertanyaan pertama, bolehkah haji tanpa mahram, tanpa izin suami? Dengan izin suami. Oke. Yang kedua, umroh tanpa mahram. Apa hukumnya umroh begitu? Itu pertanyaannya, Bu? Oke. Yang pertama, kalau umroh tanpa mahram tadi, si suami bilang, atau haji ya, suami bilang, jangan haji dulu. Tetap haji nggak? Hah? Allahu alam, hadis tadi, yang sahabat tadi nggak ikut haji gara-gara ngurus suaminya, sebagian berpendapat dia tetap tidak haji. Jadi pertanyaannya beda, suami ngizinin, tapi tanpa mahram. Boleh nggak Ustadz? Ya itu tadi sudah saya sebutkan. Ya, kalau saya tetap berpendapat lebih baik pakai mahram. Hah? Kalau tidak pakai mahram, ya nggak ada juga yang mengatakan nggak sah. Nggak ada yang mengatakan nggak sah. Tapi lebih afdol, lebih baik dia pakai mahram. Kalau umroh, pertanyaan berikutnya, kalau umroh tanpa mahram, umroh itu wajib atau nggak wajib? Kalau umroh itu kita anggap sunnah, jelas tanpa mahram nggak boleh. Nggak ada yang berpendapat boleh. Tapi kalau kita beranggapan umroh itu wajib, Ustaz. Hah? Umroh itu hukumnya yang sebenarnya, umroh itu adalah wajib. Umroh itu sebenarnya wajib satu kali. Satu kali itu wajib. Lebih daripada itu sunnah. Maka bagi mereka yang berbolak-balik tanpa mahram dan mengerjakan sunnah, sebenarnya tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hah? Istighfar tuh, astagfirullah. Yang dosanya menanggung yang melakukan, masa jadi gini, ibu daftar ke travel. Sekarang itu udah nggak diwajibkan mahram. Dulu mungkin di bawah 45 akan dibikinkan mahram-mahroman sama travel. Karena dulu pemerintah Saudi itu berpendapat dengan pendapatnya mazhab Hambali. Apa mazhab Hambali? Apa mazhab Hambali? Wajib pakai mahram. Maka pemerintah Saudi mewajibkan orang Indonesia pakai mahram. Sementara orang Indonesia kebanyakan yang mazhab Syafi'i. Jadi mereka menganggap nggak wajib. Maka mereka cari akal supaya tetap bisa berangkat. Ya, Allah alam. Tapi sekarang pemerintah Saudi juga tidak mewajibkan mahram. Ya, maka lebih baik tetap pakai mahram. Allah alam. Ada lagi yang lain? Silakan. Gimana ya untuk berangkat umroh dahulu? Berangkatkan umroh yang memang sudah tua gitu ya. Dengan kita memberangkatkan umroh untuk saudara yang memang sudah tua usianya. Mana keutamaannya? Kita umroh sendiri atau mengumrohkan orang lain? Udah tua. Kita umrohkan. Kita bayarkan dia berangkat atau kita yang melakukan? Kita bayarkan, kita nggak berangkat, dia yang berangkat. Apa? Kita udah pernah umroh. Kita bayarin orang supaya dia yang berangkat. Kita nggak berangkat. Atau kita yang umroh saja, dia nggak usah berangkat. Gitu kan? Mana yang utama? Kalau kita ngeberangkatin orang pakai uang, itu nggak ada hadis mengatakan akan tergugurkan dosamu. Tergugurkan dosa itu apa? Kita umroh, di antara umroh ke umroh berikutnya adalah menggugurkan dosa. Lah ini orang tua gimana Ustadz? Orang tua kita atau orang tua orang lain? Saudara, kalau memang dia sakit yang nggak mungkin bisa berangkat atau dia meninggal, maka kita bisa membadalkan untuk dia yang ngerjain kita. Dipahami? Jadi Allah alam, masalah umroh ini beda masalah sedekah.
Kalau kamu sedekah silahkan. Tapi masalah umroh ini adalah masalah ibadah. Rasulullah berapa kali umroh? Saya bilang tadi 10 kali Rasulullah umroh. 10 kali Rasulullah umroh. Bahkan Rasulullah mengatakan umroh ila umroh mukafiratul bainahunna. Kalau kamu umroh ke umroh berikutnya menggugurkan dosa. Berarti hadis ini ingin mengasung banyaklah berumroh. Lah kalau dibilang saya udah pernah umroh, dia belum pernah umroh. Iya, kita sedekah afdol, kita juga umroh afdol. Kalau kita umroh ada keutamaannya menggugurkan dosa. Kalau kita ngasih dia keutamaannya sedekah, maka lebih mengutamakan orang lain atau mengutamakan diri sendiri? Dalam ibadah itu mengutamakan diri sendiri. Dalam dunia kita boleh mengutamakan orang lain. Kalau dalam ibadah fastabiqul khairat. Allah katakan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Sama seperti kurban ini. Kita mau ngurbanin orang, kita kasih dia kurban atas nama dia, tapi kita sendiri nggak kurban. Itu kurang afdol. Kita memang dapat pahala apa? Sedekah. Dia dapat pahala apa? Kurban. Lah kita sendiri tidak kurban, mengurbankan orang lain. Kita meninggalkan yang afdol. Karena kurban itu adalah ibadah yang afdol. Kalau dibilang saya tahun kemarin udah kurban Ustaz. Memang kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup. Kurban itu ibadah setiap tahun. Jadi tetap kita kurban juga. Bahkan bagi mereka yang berpendapat kurban itu wajib, tidak boleh dia mengorbankan orang lain kalau dia tidak berkurban. Harus dia mengorbankan dirinya sendiri, baru dia berkurban pada orang lain. Allah alam. Jadi tetap yang utama kita melakukannya karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu lagi Ustadz. Ya. Ustadz, ada seorang yang mampu, tapi beliau belum sempat naik menunaikan ibadah haji, lalu beliau wafat. Tetapi sebelum wafat itu beliau telah memberangkatkan istri dan keluarganya haji. Tapi beliau itu belum sempat naik haji. Itu gimana Ustadz? Apakah beliau mendapat pahalanya? Makasih Ustadz. Dia dapat pahala sedekah, tapi kewajiban hajinya belum gugur. Kewajiban haji belum gugur. Terus kita bisa nggak hajikan beliau kalau sudah wafat gitu? Ini nih, ini permasalahan nih. Bolehkah menghajikan, membadalkan orang lain? Jawabannya apa? Boleh. Tapi orang itu sendiri ketika sehat, ketika lapang, ketika punya waktu, nggak mau haji. Bolehkah kita membadalkan orang yang nggak punya kemauan untuk haji? Ini dibahas oleh para ulama. Maka itu pembahasannya. Kalau yang mengerjakan jelas boleh badal buat orang lain. Tapi orang yang dibadalkan ini siapa? Orang sakit, orang meninggal, yang memang dia secara fisikis terbatasi untuk haji. Tapi kalau orang secara fisik sehat, secara kemampuan finansial ada, secara waktu juga ada, tapi dia nggak mau haji, tiba-tiba meninggal, orang keluarganya menghajikan. Pertanyaannya, dia pernah niat haji nggak? Kalau dikatakan dia nggak pernah niat haji, maka sebagian ulama mengatakan nggak, karena dia sendiri nggak pernah niat haji. Tapi ketika dia pernah niat haji, dia mau haji, qadarullah, ya, dia meninggal, maka boleh dihajikan. Boleh dihajikan buat keluarganya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, satu lagi. Siap. Silahkan Ibu. Ustaz, Iya, semoga dimudahkan. mewakili Ustaz, mewakili yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Ya, untuk yang berhaji kan kita kena dam itu ya Ustaz ya. Dam Untuk siapa tuh? yang berhaji, Yang berangkat haji? damnya itu kan bentuknya kurban ya kalau nggak salah ya Ustaz. Nah itu dia harus berkurban juga lagi nggak yang di? Oke. Ada namanya dam, ada namanya kurban, ada yang namanya hadiyu. Tiga-tiganya ini adalah menyembelih kambing. Dam ini menyembelih kambing
bagi mereka yang melanggar kewajiban haji. Masuk tanah haram sudah lewat mikot nggak pakai baju ihram, dam. Ya kan? Nggak mabit. 1 hari bisa kena dam. Tapi kalau umroh tamattu setelah itu haji, umroh yang dibarengi dengan haji itu harus pakai kambing, namanya bukan dam, namanya hadiyu, sembelihan. Hadiyu namanya. Sembelihan ini adalah ritual haji bagi mereka yang menggabungkan antara umroh dan haji, baik tamattu ataupun qiran. Dan menurut mazhab Syafi'i, hadiyu ini yang disembelih ini harus di tanah haram. Dia nggak boleh lagi haji, telepon ke kampungnya, saya di kampung aja buat hadiyunya, nggak boleh. Harus di tanah haram. Dan harus di waktu yang ditentukan di hari tasyrik. Dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau dia sudah potong hadiyu di tanah haram, apakah harus lagi dia potong kurban di kampungnya? Jawabannya tidak. Tapi kalau dia mau potong kurban juga di kampungnya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi tidak wajib. Yang wajib cuman hadiyu saja. Allah alam. Iya, iya. Sebentar aja, Ustaz. Ya Pak, silakan Pak. Sebelum ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebentar. Satu-satu. Kasih satu kesempatan laki-laki. Sebentar Bu Baby. Sabar Ibu Baby. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini singkat saja. Ya Bu, Pak. Hukumnya bagi seorang pergi haji, seorang suami dan seorang istri yang dalam pelaksanaan hajinya di sana mereka melakukan hubungan badan. Oke. Hukumannya apa? Hukumnya apa? Kemudian kira-kira kalau mereka itu tidak punya sangun yang mampu untuk membayar dam, hukumnya gimana? Oke, yang pertama kalau suami istri ternyata di haji itu hubungan intim, tergantung waktunya. Kalau waktunya sebelum tahalul awal bisa jadi batal. Kalau waktunya setelah tahalul awal, dia harus bayar. Kalau nggak bisa, dia puasa. Jadi tergantung waktunya. Bisa jadi hubungan intim itu membatalkan haji. Di Arafah, waktu Arafah dia, Allah itu batal itu dah. Ya, itu nggak boleh itu. Sebentar. Ibu silakan Bu Bebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, apakah kalau kita sudah pernah melakukan menunaikan ibadah haji, tapi belum sunnah, pada saat itu tidak sempat mabit di Musdalifah, jadi hanya di hotel gitu, karena memang travelnya mengatakan mabit di Musdalifah berarti sebelum ke Arafah ya Bu? Ya. Tarwiyah. Kapan tuh? Kalau Musdalifah setelah Arafah. Kalau tarwiyah sebelum Arafah? Sebelum berarti tarwiyah di malam Mina. Oke, lanjut Ibu. Apakah perlu diulang Pak Ustaz? Ada pernah haji tapi nggak nginep di Mina malam tarwiyah sebelum Arafah. Hajinya sah. Apakah wajib dia ganti haji? Tidak, karena hari tarwiyah itu bermalam di Minanya sunnah, bukan wajib. Kecuali ketika dia haji dulu nggak mabit atau nggak wukuf di Arafah. Ini nggak bagasa, ini harus diulang haji. Tapi kalau dia cuma tidak mabit di tarwiyah, itu tetap sah hajinya dan tidak wajib diulang. Walaupun nggak ke Musdalifah nginep bermalam di bawah langit itu tetap di Musdalifah ba'da Arafah Ibu? Ya. Hah? Ya. Berarti kemana ba'da Arafah dia? Di hotel. Waduh. Dari Arafah ke hotel tanpa ke Musdalifah? Ya, Musdalifah itu wajib. Cuma lewat aja Pak Ustadz. Jadi lewat doang. Cuma lewat, tunggu sebentar di dalam masjid, bukan masjid, di bus. Terus udah gitu melewati beberapa jam terus ke hotel. Oke.
berarti dia tetap ada di Arafah. Tapi di Arafah, di Muzdalifah. Dari Arafah ba'da asar pergi ke Muzdalifah, di Muzdalifah nongkrong sebentar, langsung balik ke hotel. Ya. Dari hotel besoknya baru ke tawaf, baru lempar jamarot. Begitu. Betul. Kalau dia di Muzdalifahnya sudah ada beberapa waktu malam, paling tidak sepertiga waktu malam, lalu dia beranjak meninggalkan Muzdalifah karena alasan tertentu, teknis atau karena rame atau semisalnya, maka tetap dikatakan sah. Hah? Jadi gini, sejam mungkin turunnya, ketika macetnya kan di bis sudah 2 jam. Ya tetap aja boleh gitu. Iya boleh. Jadi jangan sampai berpikiran, oh saya di Muzdalifah nih harus turun. Enggak. Ketika terjebak macet, tapi posisi sudah di Muzdalifah, harus dia tetap di Muzdalifah. Ketika pagi-pagi macet sebelum masuk Arafah, tapi udah mau pada asar, turun jalan walaupun sampai Arafah. Ya, oke sampai Arafah. Jadi yang namanya mabit itu idealnya adalah 1 malam penuh, itu mabit. Maka dibahas para ulama, paling sedikitnya mabit itu adalah 1/3 malam. 1/3 malam itu kalau kita 1 malam 7 jam dibagi 3, 2,5 jam lah. 2,5 jam di situ itu sudah menggugurkan kewajiban mabit. Kalau lempar jumrohnya malam hari bagaimana Pak Ustadz? Karena waktu pagi sampai lempar jamurot yang paling afdol ba'da zuhur. Itu afdol. Tetapi bukan berarti malam terlarang. Boleh lempar jamurot malam asal sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, nggak boleh. Contoh, kapan pergantian hari menurut Islam? Maghrib atau jam 12 malam? Maghrib. Buktinya apa? Ketika kita Ramadan, lihatnya waktu maghrib. Di hari ke-11, ba'da asar, lempar. Itu lemparan buat tanggal 11. Habis itu dia duduk di jamarot sampai jam 12 malam. Jam 12 malam, dia lempar lagi. Itu tanggal berapa? Tanggal 12. 12 maghrib. Itu boleh. Karena sudah lewat maghrib. Walaupun dirapatkan. Tapi, kalau dia lempar maghrib, atau ya maghrib buat sekarang, lalu masih di tanggal yang sama, dia lempar lagi malam untuk buat besok. Jawabannya belum pindah hari. Karena pindah hari itu maghrib. Maka kalau ditanya tadi lemparnya malam, ya boleh kalau memang itu di harinya. Di harinya. Dan kebanyakan orang Indonesia itu sorenya duduk, lempar jamroh pertama, duduk sampai malam, lempar jamroh kedua, sudah nafar tsani enggak, pakai nafar ula pulang. Hari ketiga mereka enggak lempar jamroh lagi. Udah. Walaupun boleh nggak lempar jamrot sampai 3 hari boleh, hanya 2 hari boleh. Tapi yang afdol lempar jamrot itu berapa hari? 3, 11, 12, 13. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin bertanya, hukumnya apa ini Pak Ustaz? Kalau melaksanakan haji itu ada kurban dengan ada dam. Kalau apa Pak? Melaksanakan haji ada kurban dengan dam. Misalkan kalau haji kan biasa ada kesalahan dalam pelaksanaan haji, berarti dam ya Pak ya. Nah, terus kurbannya pada saat pemotongan itu kan ada kurban juga nih Pak. Ada hadiah juga. Ah, berarti double ya kurbannya. Double. Pak? Oh. Kalau dia, pertanyaannya Pak, kalau dia hajinya tamattu, dan kebanyakan kita orang Indonesia haji tamattu, umroh dulu baru haji, atau hajinya dia kiron, umroh sama haji disatukan, maka wajib hadiu kurban pada tanggal 10 atau 11 atau 12 atau 13. Itu di luar dam. Kalau ternyata dia melanggar kesalahan, dia cukur duluan sebelum tanggal 10.
Di Arafah dia iseng-iseng cukur rambut. Dam. Bayar lagi seekor kambing. Kalau enggak dia puasa. Kasih. Terus yang persoalan kurban ini, Pak Ustaz. Biasa Pak di sana ada potongan, ada yang namanya berkabung 7 orang, Pak Ustaz. Berkabung? Satu onta itu 7 orang. Oke. Dari mana hadisnya itu, Pak Ustaz? 7 orang dalam satu onta, sedangkan Nabi itu cuma 1 domba. Oke. Ya, makasih. Iya. Betul. Ada hadyu itu 1 ekor kambing atau 1/7 ekor sapi atau 1/7 ekor onta. Hadisnya dari Rasulullah SAW ada. Rasulullah SAW pernah mengatakan 1/7 bagi mereka yang haji dari onta atau dari sapi. Bahkan kurban yang di sini ini yang kita itu 1/7 sapi dan 1/7 onta itu hampir dikatakan hadis yang jelas nggak ada. Yang ada itu apa? Hadis orang yang hadyu. Jadi dianalogikan dengan orang yang hadyu. Hadyu itu orang yang mana? Orang yang haji. Jadi ada hadis. Walaupun Rasulullah melakukan dengan kambing, tapi Rasulullah pernah mengizinkan para sahabat dengan 1/7 onta atau 1/7 sapi, Pak. Allah alam. Seperti itu. Ya. Kita cukup ya? Jam 3 ya? Satu lagi silakan satu lagi. Udah, habisnya cukup, Bu. Sebenarnya itu kalau ya. kita haji, kalau dari Musdalifah itu kita bisa nggak langsung haram untuk tawaf, sa'i, kemudian tahallul, baru lempar jumroh? Dari Musdalifah, kita nggak lempar jumroh dulu, langsung tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah, langsung tahallul, langsung jamarat, baru potong kambing. Allahu alam, itu boleh. Musdalifah haram untuk tawaf dan sa'i, tahallul, kemudian ke Mina lagi untuk lempar jumroh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi yang jelas ketika dia habis tawaf dan tahallul, dia juga di situ hari potong kambing. Ya, Idul Adha. Idul Adha kan, potong kambing. Setelah itu baru dia lempar jamarat. Itu 3 ini, ramyu, tawaf dan dabah, menyembelih 3 ini, kata Rasulullah, boleh yang mana duluan. Bebas yang mana duluan. Satu lagi boleh nggak, Ustaz? Iya. Kalau misalnya kurban nih, Ustaz, katanya kan kurban itu kita boleh sekeluarga ya, dalam arti 1 kambing tapi untuk sekeluarga. Itu benar nggak sih, Ustaz, kayak begitu? Rasulullah SAW pernah berkurban dengan seekor kambing dan Rasul mengatakan hada li Muhammad wa li ahli baiti Muhammad. Ini untuk Muhammad dan keluarganya Muhammad. Lalu Rasulullah SAW memotong seekor kambing. Dalil dengan hadis ini berarti Rasul memberikan tujuan potong kambingnya buat diri dia dan keluarga dia. Ya, kita cukupkan ya. Tapi kalau misalnya kambingnya itu yang belikan misalnya istrinya ya, kemudian di atas namakan suami dan keluarga gitu, nggak masalah ya? Nggak masalah, Bu. Insya Allah nggak masalah. Ya, insya Allah nanti yang mau bertanya bisa bertanya pakai WhatsApp ya. Ini sudah masuk asar sebentar lagi. Kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah haji. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk melakukan ibadah kurban. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.